Tak elok jika saya terlalu banyak bincang di sini dengan sendirian, maka kita undang bersama Mas Sabrang. Monggo Mas, katuran pinara. Mohon dibantu mic-nya Pak Yusuf. Iya, oke. Monggo, ngersakaken duduk atau berdiri Mas? Saya grogi nih tuh Bapak Ibu. Iya. Semoga Mas Noe tidak membuat lidah saya keluh ya. Iya. Monggo pinara. Nggih. Iya. Nggih, Mas Sabrang. Ini sebelum Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ini mendengar lantunan atau alunan suara indah beliau, karena ini judulnya adalah bincang bahasa, maka mohon izin untuk saya menyampaikan beberapa pertanyaan dulu nggih. Sehat Mas? Waras. Oh waras, nggih. Waras Mas? Sehat. Oh sehat, alhamdulillah. Duh, saya mau ngomong apa ini? Grogi loh Mas saya. Iya, saya sudah punya kepean banyak, tapi kok ini nggak ketemu-temu ya, nggih. Iya, Mas Sabrang, ini berdasarkan dari sumber yang sempat saya baca, semoga sumber ini betul adanya. Bahwa panjenengan ini belajar pendidikan fisika dan juga matematika. Namun justru karya-karya Mas Sabrang ini bermediakan musik dan bahasa, bukan rumus-rumus fisika dan matematika. Mengapa musik dan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan banyak hal yang ada dalam alam pikiran panjenengan? Apakah ini hanya karena panjenengan sudah terlanjur menjadi musisi, atau memang ini sebuah keniscayaan? Bisa disampaikan untuk teman-teman Mas, monggo. Mungkin kita perlu mereinterpretasi dulu apa itu matematika fisika, karena kalau itu belum jelas pasti anggapannya juga belum jelas. Pertanyaan saya sederhana, kalau ini bulan bahasa, apa sih bahasa? Pada konteks apa bahasa digunakan manusia dan pada konsep apa? Kalau itu belum jelas, kita akan punya pilah-pilahan matematika, fisika, dan lain yang nggak jelas juga. Kebutuhan manusia itu berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi itu dibagi dua, namanya signal, nomor dua namanya bahasa. Jadi bahasa adalah sebagian kecil dari komunikasi. Signal itu adalah memberitahukan informasi dari satu orang ke orang lain, dari satu ke makhluk lain pada saat itu. Ayam petok-petok ada bahaya ular, ayam petok-petok ada bahaya burung, itu namanya signaling, itu komunikasi. Bahasa adalah simbolisasi terhadap itu. Bedanya gini, kalau signal itu hanya bisa terjadi saat itu, kalau bahasa bisa terjadi kapan saja. Ayam tidak bisa cerita tentang kemarin karena nggak punya bahasa, hanya bahasa yang bisa cerita tentang kemarin. Itu pentingnya bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang tidak terbatas waktu. Jadi dia membawa manusia melewati waktu. Sekarang matematika itu apa? Matematika adalah bahasa dari logika. Jadi kalau Anda fakultas bahasa harusnya juga mengekspan pandangan terhadap bahasa. Bahasa tidak hanya yang dikatakan, karena manusia pada intinya adalah homo symbolicum kalau pernah dengar. Jadi manusia adalah makhluk dengan simbol-simbol. Salah satunya adalah simbol bahasa tersebut. Contohnya, gelas. Apa hubungannya kata gelas dengan makhluk yang bentuknya gelas? Kan enggak ada. Kita yang nyambung-nyambungin itu. Itu artinya simbolisme di situ. Gitu juga dengan matematika. Angka 2 dengan bilangan 2 dengan kuantifikasi 2 apa hubungannya? Ya kita mensimbolkan itu. Kenapa perlu mensimbolkan? Agar bisa mengkomunikasikan. Musik, apa sih musik? Musik adalah bahasa dari nuansa. Apa sih musik itu? Musik hanyalah noise yang terorganisir. Begitu juga seperti tulisan. Tulisan itu apa sih? Huruf yang terorganisir gitu aja kok. Sederhana. Huruf-huruf yang terorganisir sehingga menghasilkan sebuah makna kan gitu. Apa semua bahasa kan intinya itu aja. Musik juga bahasa, tapi apa yang dibahasakan nuansa. Matematika juga bahasa, apa yang dibahasakan logika. Fisika itu juga dia sebuah modeling, bisa dikatakan dia adalah komunikasi dari pola yang ada di alam raya.
Nah kalau ngomong pola, ngomong komunikasi, musik itu apa sih? Musik itu komunikasi yang dipolakan kan gitu. Sederhana, jadi semuanya nyambung satu sama lain, gitu juga dengan film. Nah ini kalau mau belajar bahasa beneran ya harus belajar filsafat ilmu juga karena semua berhubungan. Kalau mau ngomong neuroscience juga bahasa mempengaruhi cara berpikir manusia. Sangat mempengaruhi cara berpikir manusia. Nanti kita ngomong bedanya antara bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jawa apa, itu sangat mempengaruhi cara berpikirnya. Mungkin teman-teman bosen ya, apa namanya, pelajarannya seperti kuliah. Tapi saya merasa nggak ada gunanya di sini kalau cuma nyanyi tok. Nyanyi nanti gampang, nyanyi bisa kapan saja. Tapi kalau saya tidak meninggalkan apa-apa sia-sia. Misalnya kalau ada yang pengen mengatakan sesuatu jangan diobrolkan di situ saja. Dikatakan di depan kita ngomong bareng agar kita semua mendapatkan ilmunya. Boleh saya minta izin seperti itu. Kita saling menghargai waktu satu sama lain. Kalau adik-adik enggak, kalau teman-teman adik-adik enggak siap ngobrol bareng enggak usah di sini, keluar saja dari sini. Kalau kita mau ngobrol bareng di sini, saya juga pengen belajar sesuatu dari jenengan, jenengan juga belajar sesuatu dari saya agar kita bisa belajar bareng. Boleh? Bahasa saya cukup jelas untuk menyampaikan itu. Kita setuju dengan konsep itu sekarang? 1 jam ke depan? Oke, bismillah saya kembalikan. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Sabrang. Ya, teman-teman mahasiswa mohon untuk tetap dalam keadaan tenang ya, dan kita menyimak bersama terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Mas Sabrang, karena menurut beliau hidup itu harus selalu memberikan makna. Ini yang saya ambil dari salah satu tayangan yang beliau unggah di YouTube-nya ya. Harus selalu memberikan makna, sama dengan tagline dari Universitas PGRI yang harus selalu memberikan makna. Nah, yang dimaksud dengan makna itu yang seperti apa? Misalnya saya ini kan tidak atau belum bisa melakukan hal-hal yang besar, Mas. Nah, teman-teman mahasiswa juga mungkin masih bingung. Saya harus memberikan makna dengan cara seperti apa? Sebagai seorang individu yang belum lulus S1, belum selesai skripsi, bagaimana cara untuk memberikan makna atau bermakna begitu? Di sini ada yang pernah main Facebook atau Twitter atau IG lebih dari 2 tahun enggak? Iya ya, lama ya, oke. Anda pernah ngeliat